Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Oeg Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini kita bakal ngebahas lebih jauh tentang Galaxy A14, yaitu salah satu HP entry level terbaru Samsung di Indonesia yang dirilis pada Maret lalu. Sekaligus membandingkannya dengan produk terdahulu, yaitu Galaxy A13. Dua HP ini ternyata punya beberapa perbedaan, tapi masih banyak juga kesamaannya. Nah, kira-kira apakah Galaxy A14 lebih worth it atau malah sebaliknya? Oh ya, sebelumnya mungkin perlu gua garis bawahi dulu bahwa Galaxy A14 dan Galaxy A13 di sini merupakan model 4G LTE, bukan 5G. Jadinya bisa dibilang bahwa Galaxy A14 4G LTE merupakan penerus langsung dari Galaxy A13 4G LTE. Nah, kedua HP ini udah kelihatan beda semenjak dari tampilan luarnya. Desain Galaxy A14 sekarang udah mirip sama HP-HP lainnya dari Samsung keluaran 2023 dengan 3 kamera belakang yang disusun segaris secara vertikal. Punggung Galaxy A14 nggak glossy seperti Galaxy A13, melainkan punya tekstur garis-garis kecil vertikal. Jadinya nggak terasa terlalu licin di tangan sih ya. Tapi jujur kalau gue sih lebih suka feel-nya Galaxy A13 saat digenggam ya. Soalnya HP yang lebih lama ini bagian frame alias pinggirannya itu membulat. Jadinya ketika kita genggam seperti ini berasa lebih nyaman. Sementara kalau Galaxy A14 bagian frame di sisi punggungnya itu flat alias rata ya. Jadinya berasa agak tajam atau mengganjal ketika kita genggam. Selain itu kalau misalnya kita lihat dari samping atau bawah seperti ini, Galaxy A14 juga kelihatan sedikit lebih tebal dibandingkan dengan pendahulunya. Satu perbedaan lain dari sisi luar adalah jumlah kamera belakang yang sekarang berkurang jadi hanya 3 buah di Galaxy A14. Ini menurut gua nggak berdampak apa-apa sih, tapi nanti kita ulas di bagian pembahasan kamera. Di luar perbedaan desain, layout tombol serta konektor Galaxy A14 dan Galaxy A13 tetap sama. Keduanya sama-sama memiliki konektor USB Type-C, kemudian ada audio jack 3,5 mili, lalu tombol power di sebelah kanan yang merangkap sebagai pemindai sidik jari side mounted. Begitupun dengan desain dan spesifikasi layarnya, dua-duanya masih pakai panel PLS LCD 6,6 inci dengan resolusi FHD+ dan poni kecil di bagian atas yang memuat kamera selfie. Bezel alias bingkainya lumayan tebal, terutama di bagian bawah. Kalau menurut gua bezel di Galaxy A14 kelihatan sedikit lebih tebal dibandingkan Galaxy A13. Kesamaan antara Galaxy A14 dan Galaxy A13 sayangnya berlanjut ke aspek spesifikasi. Sebagai HP yang lebih baru, Galaxy A14, paling nggak yang versi Indonesia ini ya, relatif nggak menawarkan hardware yang lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. HP ini masih ditenagai chipset Exynos 850 yang sama seperti di Galaxy A13. Memori dan baterai juga masih sama, yaitu 4GB atau 6GB untuk RAM dan 128GB untuk media internal. Baterainya 5000 mAh dengan dukungan fast charging 15 watt. Kinerjanya kalau kita lihat dari benchmark Antutu dan Geekbench termasuk papan bawah ya. Sebenarnya dalam penggunaan sehari-hari nggak masalah sih, karena Galaxy A14 bisa menjalankan berbagai kegiatan dengan lancar. Pas dipakai buat main game, performa Galaxy A14 baru berasa kurang. Untuk game PUBG Mobile misalnya, setting grafis yang paling tinggi bisa dipilih adalah HD dengan frame rate high. Itu pun nggak lancar jalannya, cenderung patah-patah karena frame drop dan stuttering. Mendingan pakai setting smooth aja dengan frame rate ultra, meskipun nggak mulus-mulus banget, gamenya sekarang jadi playable lah paling nggak. Di game Mobile Legends, setting grafis tertinggi yang bisa dipilih adalah ultra dengan frame rate high. Tapi kalau main dengan setting ini, kelihatan sering patah-patah, terutama pas lagi rame di layar. Nurunin setting grafis ke smooth membantu membuat gamenya jadi lebih lancar, meskipun kadang masih berasa agak tersendat-sendat dan kurang responsif. Oh ya, untuk sistem operasinya Galaxy A14 menjalankan OS Android 13 berlapis antarmuka One UI Core 5.1. Lebih baru dibandingkan Galaxy A13 sebelumnya yang pas pertama kali diluncurkan masih menjalankan Android 12 dengan antarmuka One UI Core 4. Tapi ini udah nggak jadi pembeda sekarang, soalnya lewat update software terbaru, OS Galaxy A13 sudah ditingkatkan jadi Android 13 dengan antarmuka One UI Core 5.1.
Jumlah kamera belakang Galaxy A14 berkurang menjadi hanya 3 buah dari sebelumnya 4 di Galaxy A13. Meskipun demikian, ini bukan masalah juga sih, soalnya yang dihilangkan adalah kamera depth sensor yang nggak ada kegunaannya juga sekarang. Kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel tetap dipertahankan di Galaxy A14. Hasil jepretannya sendiri kelihatan bagus, baik untuk kamera utama maupun ultrawide. Fitur Auto HDR membantu memperluas dynamic range saat kondisi kontras tinggi, misalnya siang hari seperti di dua contoh ini, sambil tetap terlihat natural. Kamera ultrawide-nya punya barrel distortion yang kentara banget, jadinya foto-foto kelihatan kayak diambil dengan lensa fisheye. Bidang-bidang yang mestinya lurus jadi melengkung, terutama kalau diambil dari jarak dekat. Sementara itu, kamera depan Galaxy A14 sekarang meningkat resolusinya jadi 13 megapiksel, dari sebelumnya 8 megapiksel di Galaxy A13. Kalau untuk kemampuan merekam video, Galaxy A14 juga masih sama dengan sebelumnya, yaitu maksimal resolusinya FHD 30 fps baik untuk kamera belakang maupun kamera depan. Nggak ada fitur-fitur khusus seperti HDR, Super Steady, ataupun mode Pro buat video, jadi perekamannya basic aja. Satu lagi perbedaan di antara Galaxy A14 dan Galaxy A13 yang layak disoroti adalah kelengkapan aksesori di kemasannya. Kalau kita lihat dari bentuk fisik boxnya, kayaknya udah jelas ya bedanya apa. Nggak lain dan nggak bukan adalah charger yang sekarang udah absen dari kotak kemasan Galaxy A14. Yang kesisa kabelnya aja. Ini tipe USB-C to USB-C by the way. Padahal di kemasannya Galaxy A13, Samsung masih menyertakan unit charger ya, dengan keluaran daya 15 watt sesuai dengan kemampuan fast charging yang didukung oleh HP-nya. Untungnya dari Samsung sekarang lagi ada promo yang berlangsung sampai 30 April 2023, di mana HP-HP-nya mendapat serangkaian diskon dan bonus item. Nah, untuk Galaxy A14, bonus itemnya ada travel adapter alias charger. Oke Sobat Tekno, itu tadi penelusuran kita mengenai perbedaan Galaxy A14 dan pendahulunya, Galaxy A13. Kalau dari pembahasan tadi, beda kedua HP ini kayaknya minim ya. Cuma dari segi desain, kemudian jumlah kamera belakang, resolusi kamera depan, dan juga charger yang nggak ada lagi di boxnya A14. Spesifikasi selebihnya masih sama, mulai dari chipset, memori, baterai, sampai sistem operasi. Jadinya kayak mobil di facelift aja ya. Harga Galaxy A14 dipatok sebesar 2,4 juta rupiah untuk versi 4GB 128GB. Kemudian 2,7 juta rupiah untuk versi 6GB 128GB. Yang versi RAM 4GB itu lebih murah Rp100.000 dibandingkan Galaxy A13 pada waktu pertama kali diluncurkan. Sementara yang versi RAM 6GB harganya sama. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.